Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kode etik profesi akuntan di Indonesia. Materi ini penting karena kode etik merupakan pedoman yang mengatur perilaku profesional akuntan agar tetap menjaga integritas, objektivitas, dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Pada materi ini terdapat 6 pembahasan utama, yaitu pengertian dan pentingnya kode etik profesi, dasar hukum yang mengaturnya, kemudian 5 prinsip dasar etika akuntan, dan ancaman yang dapat mengganggu kepatuhan. Kemudian penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari, serta contoh kasus pelanggaran dan sanksinya. Pengertian dan urgensi kode etik profesi. Nah, kode etik profesi merupakan seperangkat aturan moral yang menjadi pedoman perilaku akuntan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Urgensi kode etik yaitu menjaga kepercayaan publik, menjamin kualitas informasi keuangan, melindungi penggunaan laporan keuangan, kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kode etik profesi akuntan adalah seperangkat norma dan aturan moral yang mengatur perilaku akuntan dalam menjalankan pekerjaannya. Kode etik sangat penting karena profesi akuntan berhubungan langsung dengan informasi keuangan yang digunakan oleh investor, pemerintah, kreditur, dan masyarakat. Jika akuntan tidak berpegang pada etika, maka kepercayaan publik dapat hilang dan kualitas informasi keuangan menjadi diragukan. Pertanyaan yang mungkin muncul yaitu mengapa profesi akuntan sangat membutuhkan kode etik? Nah, jawabannya yaitu karena akuntan memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang menjamin kejujuran dan profesionalisme. Kemudian, dasar hukum dan regulasi di Indonesia. Kode etik akuntan memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, PMK Nomor 216 Tahun 2017 tentang Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dan YAI, kemudian Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Pelaksanaan profesi akuntan di Indonesia tidak hanya berdasarkan etika, tetapi juga didukung oleh berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengatur profesi akuntan publik, sedangkan PMK Nomor 2216 Tahun 2017 mengatur perizinan dan pembinaan profesi. Selain itu, terdapat kode etik IAI yang mengadopsi standar internasional ESBA dan SPAP yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan audit. Adanya regulasi ini menunjukkan bahwa profesi akuntan memiliki tanggung jawab hukum dan profesional yang harus dipatuhi. Kemudian, 5 prinsip dasar etika akuntan. Yang pertama ada integritas. Akuntan harus jujur dan dapat dipercaya dalam setiap tindakan profesional. Contohnya, tidak memasukkan laporan keuangan. Yang kedua, objektivitas. Keputusan harus bebas dari bias dan konflik kepentingan. Contohnya, auditor tidak boleh memihak klien. Kemudian, kompetensi dan kecermatan profesional. Akuntan harus terus meningkatkan kemampuan dan bekerja secara teliti. Contohnya, mengikuti pelatihan dan sertifikasi profesi. Kemudian, yang keempat, kerahasiaan. Informasi klien tidak boleh dibocorkan tanpa izin. Contohnya, tidak membagikan data keuangan perusahaan kepada pihak luar. Yang kelima, perilaku profesional. Akuntan harus mematuhi hukum dan menjaga regulasi profesi. Contohnya, tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau kecurangan.
Kode etik IAI memiliki 5 prinsip dasar yang harus dipatuhi seluruh akuntan. Pertama, ada integritas, yaitu bersikap jujur dalam setiap pekerjaan. Kedua, objektivitas, yaitu tidak membiarkan kepentingan pribadi memengaruhi keputusan. Ketiga, kompetensi dan kecermatan profesional, yaitu selalu meningkatkan kemampuan dan bekerja dengan teliti. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu menjaga informasi klien. Dan yang terakhir ada perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan menjaga nama baik profesional. Kemudian self-review trait, yaitu menilai pekerjaan yang sebelumnya dibuat sendiri. Kemudian advocacy trait, yaitu terlalu membela kepentingan klien. Kemudian ada familiarity trait, hubungan terlalu dekat dengan klien. Kemudian intimidation trait, yaitu tekanan atau ancaman yang memengaruhi objektivitas. Kemudian pengamanan, pelatihan etika, rotasi auditor, review independen, konsultasi profesional, kemudian menolak penugasan beresiko. Dalam praktiknya, akuntan sering menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keputusan terhadap kode etik. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi ketika auditor memperoleh keuntungan dari klien, atau ancaman kedekatan karena hubungan yang terlalu akrab dengan pihak yang diaudit. Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengamanan seperti rotasi personel, review independen, konsultasi profesional, serta penolakan terhadap tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian, penerapan dalam praktiknya sehari-hari. Akuntan publik menjaga independensi, menolak gratifikasi, kemudian melaporkan laporan secara objektif. Akuntan manajemen menyusun laporan secara wajar, menolak manipulasi data, kemudian menjaga kerahasiaan perusahaan. Kemudian akuntan pendidik mengajarkan etika kepada mahasiswa, menjadi teladan profesional, kemudian menanamkan budaya anti korupsi. Penerapan kode etik tidak hanya dilakukan oleh auditor, tetapi juga oleh seluruh profesi akuntan. Akuntan publik hanya harus menjadi independensi dalam audit. Akuntan manajemen harus menyajikan laporan secara jujur dan tidak manipulasi data. Sedangkan akuntan pendidik berperan menanamkan nilai-nilai etika kepada generasi akuntan berikutnya. Selanjutnya, studi kasus dan sanksi pelanggaran. Dalam kasus ini, auditor menerima imbalan tambahan apabila memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Hal tersebut melanggar prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip perilaku profesional. Karena auditor tidak lagi independen dalam memberikan opini audit. Sanksi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, teguran tertulis, kemudian pembekuan izin, kemudian pencabutan izin, dan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku. Pada studi kasus ini, auditor menerima fee tambahan jika memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Tindakan tersebut menciptakan konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi auditor. Akibatnya, auditor dapat dikenakan sanksi administratif dari IAI, pembekuan izin oleh Kementerian Keuangan, bahkan sanksi pidana apabila terbukti melanggar ketentuan hukum. Solusi yang harusnya dilakukan auditor adalah menolak tawaran tersebut dan tetap memberikan opini berdasarkan bukti audit yang diperoleh secara objektif.
Kemudian rangkuman dari materi ini yaitu inti materinya, kode etik adalah fondasi profesi akuntan. Kemudian terdapat 5 prinsip dasar yang wajib dipatuhi. Kemudian ancaman etika harus diidentifikasi dan diminimalkan. Kemudian pelanggaran dapat menimbulkan sanksi serius dan budaya etis harus dimulai dari diri sendiri. Sebagai rangkuman, kode etik merupakan fondasi utama profesi akuntan. 5 prinsip dasar etika harus diterapkan dalam setiap aktivitas profesional. Selain itu, ancaman terhadap kepatuhan harus diantisipasi melalui berbagai pengamanan yang tepat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dapat terus terjaga. Dapat disimpulkan bahwa etika bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi merupakan karakter yang harus dimiliki setiap akuntan profesional. Dengan menerapkan kode etik secara konsisten, akuntan dapat menjaga integritas profesi, meningkatkan kualitas informasi keuangan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.